Perkenalan lu Pak, nama Bapak siapa? Nama saya Deden, Sebagai satpam ya Pak? sebagai satpam Ya, saya mau di tanya Pak lokasi sana. tentang masalah di tempat Bapak bekerja atau di lingkungan tempat Bapak tinggal. Ada nggak sih kayak masalah lingkungan atau sosial kayak banjir, sampah, ataupun kenakalan remaja Pak kayak tawuran? Ya dari musim penghujan sekarang ya masih ada banjir di mana-mana. Salah satunya eh, di jalan yang mau menuju rumah saya aja, Oh, itu di jalan apa ya Pak? di Jalan Lele Kolot. Riau Kolot. Oh, itu memang pusatnya banjir ya Pak ya? Iya, kalau banjir. Itu kira-kira menurut Bapak itu kenapa bisa banjir kayak gitu? Kebanyakan sampah sih menumpuk. Sampah ya. Salah satu sampah menumpuk, gorong-gorong jadi menyempit. Tuh, Itu sampah tuh dari pasar atau ada orang buang sembarangan itu Pak? kebanyakan sih sampah dari pasar. Sampah dari pasar ya. Terus menurut Bapak nih solusi yang bisa Bapak berikan gitu. Kalau dari pikiran Bapak aja. Ya solusi saya mah paling itu diperlebar aja si gorong-gorongnya, Gorong-gorongnya. gorong-gorong diperbesar, sama si sampah yang menumpuk harus buru-buru diangkat gitu. Emang biasanya kalau sampah kan diangkat itu diangkatnya Bapak tahu nggak berapa minggu sekali? Jarang tentu sih, Oh, apalagi kan sekarang pembuangan sampah di sana sering mogok. oh di TPA-nya ya Pak ya. Jadi kebanyakan menumpuk di jalan sampah. Oke. Kalau musim penghujan kan sampah tuh langsung ke bawah arus, jadi menumpuk Menurut di di gorong-gorongnya ya Pak. gorong-gorong. Gitu. Bapak berarti pernah kebanjiran? Bukan pernah lagi, Sering ya Pak ya. sering, apalagi musim hujan sekarang kan. Sampai masuk rumah nggak Pak? Oh enggak sih sampai rumah, cuman jalan aja sekarang. Terus mengenai sekarang Pak kan harga barang-barang tuh lagi naik ya Pak ya. Ya, Bapak terdampak nggak nih Pak? ya iya terdampak atau apalagi upah di sini gak memadai, harga bahan pokok semakin di sini semakin menaik, tapi sekarang berasa mahal. Harapan Bapak apa sih buat Ya kenaikan ini? harapannya semoga aja lah bahan pokok buat makanan sehari-hari bisa menurun drastis. Bisa menurun ya Pak ya. Ya, Terus apalagi Pak ada kesan-pesan nggak Pak buat ya pesan semua pesannya sih semoga aja lah pemerintah lah, anggapnya pemerintah lah bisa bisa bantu ya naikin, Pak ya. bisa bantu kamu. Pak pertama-tama kenalin nama Bapak siapa? Pak Aib. Pak Aib. Ya, Udah kerja berapa lama di sini Pak? sini 5 bulan ada kali 5 bulan. Oke. proyek ini. Saya mau tanya Pak tentang masalah di lingkungan semacam kayak banjir atau masalah sampah menumpuk, pencemaran lingkungan atau enggak ada nggak sih di lingkungan Bapak kerja atau tempat tinggal tuh kenakalan remaja kayak tawuran Pak? Oh kalau itu mah alhamdulillah nggak ada. Kalau banjir mah ada, sering banjir kalau hujan di sini Di depan. sini di depannya Kalau tawuran gitu mah kenakalan anak remaja mah nggak ada sih. nggak ada. Selain di tempat kerja di lingkungan Bapak ada terdampak banjir nggak Pak? Nggak ada, kan jauh di Garut. Oh di Garut jadi aman ya Pak ya. Nah, di sini mah cuman kerja doang gitu. Kalau ini Pak tentang masalah kenaikan bahan pokok Bapak terdampak nggak Pak? Ya terasa banget itu mah. Beras kan sekarang 18.000 Iya. gitu. Ya semua orang juga pasti ngerasa dampaknya berat gitu buat seperti saya mah tukang kuli buruh bangunan gitu. Kerasa banget gitu. Susah banget. Terus harapan Bapak nih kedepannya gimana buat kenaikan ini Pak? Ya kalau bisa mah jangan, ya balik lagi ke semula, harga bahan pokok yang murah lagi gitu. Murah terus gampang didapatnya gitu. Kalau bisa mah upah-upah kuli bangunan apa taekin jadi enak gitu. Jadi sejahtera ya Pak ya. Nah itu jangan gaji tetap aja gitu kayak di bangunan gitu, Iya. tapi bahan pokok naik gitu. Iya Pak. Kalau bisa mah turunin gitu ke pemerintah gitu, Iya, tolong gitu. Terus ingat ke rakyat kecil gitu. Jangan jangan kayak PNS pejabat gitu yang diutamakan lauk pauknya apa gitu. Jadi Kalau menurut saya mah kan pekerja bangunan juga pahlawan. Kalau nggak ada pekerja bangunan nggak mungkin ada
Nggak, bangunan, iya, gedung-gedung betul. gitu. Iya, Pak. Kayak pemerintah cuma ngisi doang gitu, ngebangun mah enggak kan. Iya. Pahlawan menurut saya gitu. Iya. Jadi bangunan Nah. istana itu kan kuli-kuli Ya gitu seperti aja. saya gini, iya. anak-anak bangunan. Jadi harapan Bapak ya semoga kuli-kuli bangunan tuh Ya, disejahterakan. diperhatikan lah sama Iya, Pak. pemerintah gitu. Oke. Perkenalan diri siapa Pak? Nama? Nama saya Hendar. Hendar. Udah berapa lama kerja di sini? Di sini paling adalah sekitar 5 bulan. 5 bulan. Biasanya Bapak memang jadi kuli bangunan atau ada profesi lainnya Pak? Emang kuli bangunan kalau di kampung tani, Oh, punya sawah berarti Pak? iya sawah, kebun gitu. Kalau di kampung, kalau di sini mah ya soalnya di Bandung gitu, Iya. kerja bangunan, kuli bangunan gitu. Oke. Kalau di lingkungan Bapak nih atau di kampung Iya, iya, Bapak, ada nggak masalah banjir atau sampah Pak menumpuk atau nggak pencemaran lingkungan kayak sungai jadi kotor gitu atau Kalau masalah? di tempat saya kan itu tempat pegunungan, Ya, nggak ada kalau ada. banjir-banjir seperti sampah-sampah kan itu pegunungan, Iya. daerah hutan lah Iya. soalnya kampung gitu, dekatnya ke hutan. Jadi nggak ada kalau daerah saya. Iya. Ya kalau daerah Bandung mah kan banyak, daerah Dayakolot tuh, Ranca Ekek, Dayakolot, Bojong Soang sering banjir. Sering banjir apa ya? Iya, kebanjiran gitu. Kalau saya mah kan rumahnya ya tempat tinggalnya gitu soalnya. Kan di sini cuman kerja kuli Iya. gitu. Berarti Ini kalau enggak, kalau di kampung tuh masih aman ya Pak ya? ya aman Nggak- alhamdulillah. nggak ada masalah ya Pak Enggak ya? ada kampung. Kalau sebagai kerja di sini Pak, apakah gajinya mencukupi Pak buat kebutuhan sehari-hari gitu buat keluarga? Sebenarnya kalau dibilang cukup, sebenarnya aslinya masih kurang gitu. Sekarang kan sembako pada naik-naik, Ya, kan gaji tetap aja ya tetap Pak. aja segitu, nggak itu ditaikin gitu. Soalnya nyari yang gede gak ada, ya udah aja yang kecil aja. Yang ada aja Yang gitu ada ya, aja Pak. dijalani gitu. Terus harapan Bapak buat kedepannya nih buat misalnya buat ke pemerintah apa sih Pak harapan Bapak? Iya, mudah-mudahan diperhatikanlah orang-orang kuli seperti saya gitu, anak-anak di sini semua. Misalkan seimbang lah harusnya kebutuhannya gitu sama upah-upahnya. Kan ini gak seimbang. Sebenarnya pekerja bangunan tuh sebenarnya gak diperhatikan sebenarnya. Padahal jasa-jasanya yang gedung-gedung tinggi itu kan pekerja bangunan tuh. Sama Bapak juga yang ngebangun. Iya, kalau gak ada seperti saya sama anak-anak di sini gak bakalan jadi. Iya, nggak bakalan jadi gedungnya Pak, ya. Iya, bahkan gedung-gedung tinggi-tinggi seperti di Jakarta juga tuh. Kan sekarang seperti di Bandung juga kan kebanyakannya bangunan tinggi-tinggi tuh. Iya, udah mulai ya Pak. Udah mulai seperti apartemen tuh, tinggi-tinggi hotel-hotel. Itu kan kerja bangunan yang ngerjainnya. Cuman itu mah arsitek, kontraktor mah kan cuman teori aja, itu mah modal sama teori. Iya, Bapak yang ngebangun ya, Iya. Pak, ya. Bapak yang kerja juga. Iya, yang praktekin di lapangan. Makanya mohon pemerintah minta diperhatikan lah gitu. Seolah-olahnya disepelekan, Iya. seolah-olahnya Jadi ya seimbang sebenarnya.
Jadi antara pekerja di lapangan sama yang kayak PNS itu ya minta diseimbangkan lah ya Pak ya. Iya, maunya gitu. Maunya gitu. Maunya gitu. Maunya. Iya, iya. Semoga ya Pak ya Iya, di iya. pemerintahan ke Iya. depan bisa kuli-kuli itu makin sejahtera ya Pak, Iya. diberi ya upahnya dinaikin lagi ya Pak ya. Iya. Semoga gitu. harga bahan juga makin turun ya Pak ya. Iya. Udah. Coba perkenalan dulu Pak, nama Bapak siapa? Oh, nama saya Sugiarto. Sugianto. Udah jadi pekerjaan Bapak ini udah berapa lama Pak? Kerjaan saya udah berapa lama ya ini? Saya mungkin 5 tahun. 5 tahunan. Bapak sering mangkal di sini atau kadang suka di tempat lain juga? Paling hari Minggu aja Hari di Minggu. sini. Kalau hari-hari biasa Bapak kalau boleh tahu ngapain ya Pak? Kalau hari-hari besar, Kalau hari-hari biasa gitu? oh hari-hari biasa mah ngeliling kampung. Keliling kampung. Iya. Bapak mohon maaf sebelumnya tinggal di mana ya Pak? Tinggal saya mau di Palasari. Palasari. Iya. Kalau di daerah situ ada nggak Pak masalah kayak banjir atau sampah atau enggak mungkin ada pernah terjadi begal atau tawuran di situ Pak? Nggak ada, kalau banjir mah ada. Kadang-kadang kalau hujannya ya lumayan besar lah. Itu menurut Bapak itu disebabin apa Pak? Banjir itu? Itu banjir dari Citarum. Dari Citarum Iya. apa ya? Itu emang karena hujannya gede terus sungainya nggak bisa nampung atau misal ada sampah banyak yang numpuk Pak? Sungainya teh bisa nampung, cuman ya emang rada sekarang masih dangkal. Oh, jadi butuh dikeruk lagi ya Pak istilahnya Pak? Kemungkinan dia seperti itu. Terus mengenai ini Pak, masalah kayak kenaikan bahan pokok kan sekarang menuju lebaran ya Pak ya, kadang Iya. suka naik, Iya, apalagi beras sekarang. iya. Itu menurut Bapak tanggapan apa gimana? Kerasa nggak Pak? Ya lumayan lah kerasa kalau naik itu mah, cuma naiknya berapa ya, baru 1.000 apa ya naiknya. Iya. Ya dampaknya ya nggak terlalu lah mungkin. Oh, mungkin buat keluarga Bapak mah Iya. enggak ya Pak ya? Iya. Kalau harapan Bapak nih ke depannya atau solusi nih Pak, Bapak bisa ngasih apa Pak? Solusinya apa ya? Ya kemungkinan lah. Ya turunin aja lah. Turunin harganya ya Pak. Ya Kalau buat banjir nih Pak, kalau Bapak pernah nggak sampai rumah Bapak banjir ya? belum pernah. Belum pernah. Kalau di sana. Karena kan ada di sana ada dam sistemnya. Oh, jadi buat penampungan ya Buat Pak ya? penampungan air dari warga ditampung. Nah kalau udah penuh baru dipakai genset dibuang ke Citarum gitu. Oh, ada pompanya ya Pak ya? Ada. Oh, jadi menurut Bapak itu mah cuman butuh apa istilahnya cuman butuh dikeruk lagi ya Pak ya? Kalau masalah pompa mah udah bisa ngebantu ya Pak ya? Iya. Perkenalan dulu Pak, nama Bapak siapa ya? Teddy. Bapak pekerjaannya apa Pak? Limas di kelurahan Di Masjid Kelurahan, di kelurahan mana Pak? Kebun Lega. Kebun Lega. Kalau di situ Pak sebagai limas ada nggak masalah banjir atau sampah atau enggak bahkan kayak tawuran itu Pak atau kenakalan remaja? Kalau musim hujan gini mah banjir. Banjir. Di perbatasan Cibadoyo itu tuh depan toko Basel dari Iya. SD Bojong Loa Iya. sampai ke toko Kalimas. Kalimas. Itu banjirnya parah sampai banyak yang mogok lah motor juga kendala musim hujan. Selain di situ ada di daerah mana lagi ya Pak? Daerah dekat terowongan Cibadoyo terminal mobil koni, Oh iya. di situ banjirnya. Tapi nggak terlalu lama, sekarang mah udah ada pompa Oh, udah buatan ada pompa buatan. Menurut Bapak kalau yang di banjir yang di situ itu penyebabnya apa ya Pak? Biasa mah solokan pembuangannya kurang lancar. Kurang lancar. Berarti ada sampah Sumbatan misalnya udah lama jadi tanah lah gitu Oh. kebanyakan. tanah. Oke. Sumbatan di solokannya kan pembuangannya kecil, yang Iya. trotoar situ. Terus Jadi udah lama. solusinya menurut Bapak apa? Buat dibersihin kah atau gimana? Paling dibersihin Dibersihin. dorong-dorongnya supaya lancar masyarakat. Yang masalah beras tadi Pak, di keluarga Bapak berarti kalau kenaikan bahan pokok tuh kurang maksudnya masih berasa lah Pak ya? Ya sangat Sangat. berasa lah.
buat pencarian nafkah kan. Kalau ini beras naik berarti berkurang ini buat kebutuhan yang lainnya. Kalau menurut Bapak Pak, kan Bapak bekerja sebagai limas nih. Upahnya cukup nggak sih Pak buat memenuhi kebutuhan sehari-hari menurut Bapak? Namanya juga limas kelurahan mah nggak sebanding lah. Penghasilannya juga 1.250.000 sebulan. Apalagi kalau beras bahan pokok naik, nggak mungkin lah cukup. Kalau Itu tuh 1.250.000 nggak ada tunjangan lagi Pak dari ada. itu. Cuma segitu kan, itu program Pak Wali Kota waktu zaman Pak Ridwan Kamil. Ya. Jadi separuh waktu. Menurut Bapak solusinya apa sih Pak buat masalah ini? Ya kalau buat pemerintah mah mending turunin aja harga sembako, beras, ya sembako bangsa buat makannya gitu lah, jangan terlalu mahal kan sekarang. Terus ya semoga aja kayak limas-limas kayak Bapak tuh semakin apa ya diperhatiin lah ya Pak sama pemerintah.